Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Fadila Maharani and my name 2212303131. Today, I will explanation material about Islamic education method atau metode pendidikan Islam. Okay, let's begin. Oke teman-teman, sekarang bagian definisi dan tujuan metode pendidikan Islam. Nah, definisinya metode berasal dari kata metode yang secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, di mana meta berarti lewat atau melalui dan hodos berarti cara atau jalan. Jadi, metode adalah cara atau jalur yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengubah perilaku siswa sehingga mereka mengalami transformasi yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang salah menjadi benar, dan dari yang buruk menjadi baik. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, memiliki etos kerja, berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya seringkali melibatkan berbagai masalah individu maupun sosial yang dihadapi oleh peserta didik dan pendidik. Oleh karena itu, seorang pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu ada prinsip agama, prinsip biologis, prinsip psikologis, dan prinsip sosiologis. Yang pertama, ada prinsip agama. Segala sesuatu dalam konteks Islam, termasuk metodologi pendidikan Islam, harus berlandasan pada Al-Quran. Oleh karena itu, cara-cara yang digunakan oleh pendidik dalam membimbing siswa harus sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang kedua, ada prinsip biologis. Secara biologis, manusia mengalami pertumbuhan fisik yang mengikuti berbagai tahap dari bayi hingga lanjut usia. Seiring dengan pertambahan usia, perkembangan keilmuan seseorang juga cenderung meningkat. Pendidik yang baik harus memperhatikan kondisi fisik dan perkembangan siswa dalam menggunakan metode pendidikan Islam yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Selanjutnya, yang ketiga ada prinsip psikologis. Dalam mencari ilmu memerlukan kondisi mental yang jelas dan fokus agar informasi dapat diterima dan meresap ke dalam pikiran dan hati. Oleh karena itu, pendidik harus memperhatikan kondisi psikologis siswa dan memperhatikan situasi emosional baik dari guru maupun siswa. Selanjutnya, yang keempat, ada prinsip sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan pihak lain. Selain pengaruh yang terjadi di dalam kelas, lingkungan di luar sekolah juga sangat berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Oleh karena itu, pentingnya untuk menyelaraskan kondisi lingkungan sekolah dengan lingkungan luar sekolah agar siswa berinteraksi dan pendidikan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, metode-metode pendidikan Islam. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan atau informasi dengan cara menjelaskan atau menguraikan materi secara lisan. Selain itu, metode ini efektif digunakan ketika peserta didik mampu memahami penjelasan yang disampaikan melalui kata-kata. Dengan demikian, metode ceramah dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif, terutama dalam konteks penyampaian informasi secara langsung dan sistematis. Selanjutnya, yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah sebuah pendekatan untuk terciptanya saling tukar pikiran. Dalam konteks pendidikan Islam, metode diskusi diterapkan dengan tujuan untuk mendidik dan mengajar manusia agar mereka dapat memperkuat pemahaman serta memperdalam pengetahuan dan sikap mereka terhadap suatu permasalahan.
Yang ketiga, ada metode keteladanan. Metode keteladanan adalah pendekatan di mana seorang pendidik harus menyadari bahwa dirinya memiliki posisi yang sangat berpengaruh di mata peserta didik. Dengan demikian, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memberikan perintah atau menyampaikan teori kepada peserta didik, tetapi juga harus menjadi figur panutan yang bisa diikuti oleh peserta didik tanpa adanya unsur paksaan. Yang keempat, metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang diterapkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan pedoman yang diinginkan. Karena metode pembiasaan melibatkan proses pengulangan. Nah, metode ini juga sangat efektif untuk memperkuat hafalan peserta didik dan pembentukan perilaku yang terpuji. Selanjutnya, metode yang kelima ada metode nasihat. Nah, metode nasihat dalam Al-Quran bertujuan menyentuh hati dan pikiran individu yang melanggar aturan, mendorong kesadaran dan perbaikan diri, serta berfungsi sebagai panduan moral untuk membentuk karakter yang baik. Yang keenam, metode tadabur. Metode tadabur adalah pendekatan pembelajaran Al-Quran yang menekankan pemahaman mendalam dan refleksi terhadap ayat-ayatnya. Tujuannya adalah untuk merenungkan makna ayat, menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, dan menerapkan nilai-nilai moral serta spiritual dalam tindakan. Dan yang terakhir ada metode targhib dan tarhib. Nah, targhib ini metode, sedangkan tarhib ancaman. Ini digunakan untuk memotivasi siswa dan mencegah perilaku negatif. Janji memberikan dorongan, sementara ancaman mengingatkan konsekuensi aturan yang dilanggar. Penerapan keduanya menjaga disiplin dan membentuk karakter siswa. Selanjutnya, penerapannya. Nah, penerapan ini memudahkan murid dalam memahami materi ajar. Jadi, metode yang tepat membantu murid memahami pelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan interaksi antara guru dan murid. Metode yang baik memfasilitasi komunikasi dan keterlibatan aktif. Yang ketiga, membentuk karakter murid. Pendekatan pendidikan membantu mengembangkan sikap dan nilai positif pada murid. Yang keempat, menjaga kewibawaan dan kehormatan guru sebagai pendidik. Nah, metode yang efektif ini memperkuat posisi guru sebagai figur dan terpercaya. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada diri murid. Pendidik yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung dan membuat murid merasa aman. Selanjutnya, tantangan dalam metode pendidikan Islam. Yang pertama, beragam gaya belajar murid. Nah, satu metode mungkin tidak cocok untuk semua murid. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya. Terbatasnya fasilitas dan waktu dapat menghambat penerapan metode. Yang ketiga, perbedaan karakter dan perilaku murid. Nah, ini tuh membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk setiap murid. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Dukungan yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas pengajaran. Dan yang kelima, faktor eksternal yang memengaruhi keamanan dan kenyamanan. Masalah luar dapat mempengaruhi rasa aman pada murid. Selanjutnya, peran guru. Guru memfasilitasi proses belajar dengan menciptakan lingkungan yang mendorong peserta didik untuk secara mandiri menemukan dan menerapkan ide-ide mereka. Pembelajaran bergeser dari sekedar diberitahu menjadi aktif mencari tahu, sehingga peserta didik dapat secara bertahap mencapai pemahaman yang lebih tinggi dengan bimbingan yang semakin berkurang. Selanjutnya, sumber-sumber. Nah, adapun pengertian pendidikan dari segi istilah, kita dapat merujuk kepada berbagai sumber yang diberikan para ahli pendidikan. Namun, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
Sumber-sumber lainnya yaitu firman Allah yang mendorong manusia untuk menciptakan ilmu-ilmu alam, biologi, dan psikologi. Antara lain, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Sumber-sumber lainnya yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam bukunya Sahih Muslim Syarahat Al-Kamilulin Nawawi, yang artinya mulailah dari diri sendiri. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis di atas adalah dalam hal kebaikan dan kebenaran, apabila kita menghendaki orang lain juga mengerjakannya, maka mulailah dari diri kita sendiri untuk mengerjakannya. Kesimpulannya, metode pendidikan yang tepat menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru harus menerapkan metode dengan prinsip yang terarah dan penuh semangat. Dalam pendidikan Islam, setiap kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam pendidikan Islam, metode memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena metode berfungsi sebagai sarana yang membuat materi pelajaran yang ada di dalam kurikulum menjadi lebih bermakna. Dengan demikian, materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik dan diubah menjadi pemahaman yang memengaruhi perilaku mereka secara fungsional. Dalam pendidikan Islam, metode yang efektif adalah metode yang mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang selaras dengan materi pelajaran, serta dapat secara fungsional digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, peserta didik tidak hanya perlu memahami dan menguasai materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, tetapi juga harus menguasai metode dan teknik pendidikan untuk memastikan materi tersebut dapat ditransformasikan dan diinternalisasikan dengan baik. Selain itu, pendidik harus memahami prinsip-prinsip mengajar, berbagai model pembelajaran, dan prinsip evaluasi, sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, ketika merumuskan metode pendidikan Islam, ada beberapa langkah yang penting yang harus diperhatikan, termasuk tujuan pendidikan Islam, karakteristik peserta didik, situasi, pembelajaran, fasilitas, dan kepribadian publik. Metode yang dipilih akan mempengaruhi sejauh mana informasi dapat disampaikan dengan lengkap. Bahkan sering disebut bahwa metode pembelajaran bisa lebih penting daripada materi itu sendiri. Oleh karena itu, pemilihan metode pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan beberapa faktor yang relevan agar hasil pendidikan memuaskan. Pemilihan metode yang tidak tepat dapat mengganggu pelaksanaan pendidikan, membuat interaksi pembelajaran menjadi tidak efektif, menurun respon peserta didik, dan mungkin menghambat pencapaian tujuan pengajaran. Okay guys, I think enough for presentation. I apologize if there are any mistakes. So thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.